Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ryan Andre dari kelompok 4. Saya akan menjelaskan sebuah materi yaitu Reduced Instruction Set Computer atau biasa disebut RISC. RISC atau Instruction Set Computer yang dikurangi atau disederhanakan adalah mikroprosesor yang dirancang untuk melakukan sejumlah kecil jenis instruksi komputer sehingga dapat beroperasi pada kecepatan yang lebih tinggi atau melakukan lebih banyak jutaan instruksi per detik atau MIPS. Sejarah RISC pertama kali dikembangkan oleh John Cooke dari IBM Research di Yorktown, New York. Ia memulai konsep RISC pada tahun 1974 dengan membuktikan bahwa sekitar 20% dari instruksi di komputer melakukan 80% pekerjaan. Komputer yang pertama yang mendapat manfaat dari penemuan ini adalah PC XT IBM pada tahun 1980. Kemudian sistem RISC 6000 IBM memanfaatkan ide tersebut. Istilah itu sendiri dikreditkan ke David Peterson, seorang guru di University of California di Berkeley. Konsep ini digunakan dalam mikroprosesor Spark Sun Microsystem dan mengarah pada pendirian apa yang sekarang MIPS Technologies, bagian dari Silicon Graphics. Sejumlah microchip saat ini sekarang menggunakan konsep dari RISC. Dalam RISC memiliki beberapa fitur dasar, yaitu fitur RISC yang paling dasar adalah prosesor dengan logika inti kecil yang memungkinkan para insinyur meningkatkan set register dan meningkatkan paralelisme internal dengan menggunakan hal-hal berikut. Yang pertama, thread level parallelism atau paralelisme level ulir. Thread level parallelism atau paralelisme level ulir ini meningkatkan jumlah utas paralel yang dijalankan oleh CPU. Thread level parallelisme atau paralelisme level ulir adalah sebagai sekumpulan perintah yang dapat dilaksanakan secara sejajar dengan ulir lainnya dengan menggunakan cara time slice atau multiproses. Ulir sebenarnya mirip dengan proses, tetapi cara berbagi sumber daya antara proses dan ulir sangat berbeda. Yang B yaitu instruction level parallelism atau paralelisme tingkat instruksi. Instruksi level paralelisme atau paralelisme tingkat instruksi ini untuk meningkatkan kecepatan instruksi eksekusi CPU. Eksekusi paralel atau simultan dari urutan instruksi dalam program komputer. Seperti yang dapat kita lihat, ini adalah contoh dari fitur dasar RISC. Yang bagian A yaitu thread level parallelism atau paralelisme level ulir, yaitu bagian-bagian kecil dia. Sedangkan gambar yang sebelah kanan itu adalah instruction level parallelism atau paralelisme tingkat instruksi. Dalam RISC terdapat beberapa manfaat yang dapat kita ketahui, yaitu
Dalam peningkatan desain, RISC dapat meningkatkan mikroprosesor baru, dapat dikembangkan dan diuji lebih cepat jika salah satu tujuan kurang rumit. Sistem operasi dan pemrograman aplikasi yang menggunakan instruksi mikroprosesor dan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode dengan set instruksi yang lebih kecil. Jadi, jika kita menggunakan RISC dalam pemrograman sebuah aplikasi, maka kita akan merasa lebih mudah untuk mengembangkan kode-kode tersebut. Yang ketiga adalah kesederhanaan RISC. RISC itu sederhana karena memungkinkan lebih banyak kebebasan untuk memilih bagaimana menggunakan ruang pada mikroprosesor komputer. Yang keempat, compiler bahasa tingkat yang lebih tinggi. RISC menggunakan bahasa yang lebih tinggi sehingga menghasilkan kode yang lebih efisien daripada sebelumnya, karena mereka selalu cenderung menggunakan set instruksi yang lebih kecil yang dapat ditemukan di komputer RISC. Yang terakhir yaitu setelah pengenalan RISC, komputer instruksi dalam kutip set lengkap dikatakan menggunakan CISC atau Complex Instruction Set Computing, atau dalam bahasa Indonesia adalah komputasi set instruksi kompleks. Pada RISC terdapat elemen-elemen penting, yaitu set instruksi yang terbatas dan sederhana. Jadi pada RISC ini termasuk pada sistem yang terbatas dan juga sederhana. Dan kedua yaitu register general purpose yang berjumlah banyak, atau penggunaan teknologi compiler untuk mengoptimalkan pemakaian registernya. Penekanan pada pengoptimalan pipeline instruksi. Dari tiga tersebut itu adalah elemen-elemen penting RISC. Pada RISC memiliki beberapa karakteristik, yaitu ada 4. Yang pertama, siklus instruksi. Jadi, siklus instruksi adalah siklus operasi dasar dari sebuah komputer. Satu instruksi per siklus mesin. Siklus mesin ditentukan oleh waktu yang digunakan untuk mengambil dua buah operan dari register, melakukan operasi ALU, dan menyimpan hasil operasinya ke dalam register. RISC adalah rancangan prosesor yang sederhana, tetapi dalam. Kesederhanaan tersebut didapatkan kecepatan operasi tiap-tiap siklus instruksinya. Instruksi dibatasi hanya menyediakan instruksi dasar saja, fungsi-fungsi yang kompleks dan diterjemahkan dalam operasi instruksi-instruksi dasar. Yang kedua, karakteristik RISC yang kedua yaitu operasi pertukaran data. Karakteristik ini dapat berbentuk pertukaran data dari register ke register. Dengan mengoptimalkan penggunaan memori register, diharapkan siklus operasi menjadi semakin cepat. Dengan menyederhanakan instruksi, maka operasi unit kontrol juga akan sederhana dan lebih cepat. Dengan penekanan penggunaan operasi dari register ke register adalah hal yang unik rancangan RISC. Rancangan kontemporer lain memiliki instruksi register ke register juga, namun juga melibatkan operasi langsung ke memori utama dalam fetch. Karakteristik yang ketiga yaitu mode pengalamatan. Fitur perancangan ini juga dapat menyederhanakan set instruksi dan unit kontrol. Dengan mode pengalamatan yang sederhana akan didapatkan operasi pengambilan data dan pengambilan data yang semakin cepat. Dan yang terakhir adalah karakteristik RISC yang nomor 4, yaitu adalah format instruksi. Umumnya pada RISC digunakan sebuah format atau beberapa format saja untuk menyederhanakan implementasi perangkat kerasnya.
dapat berupa panjang instruksi tetap dan disamakan dengan panjang word yang digunakan. Panjang file dibuat sama dan tetap. Kelebihan format instruksi dengan menggunakan file yang tetap, maka pengkodean opkode dan pengaksesan operan register dapat dilakukan secara bersamaan. Format instruksi yang ini sederhana juga akan memudahkan unit kontrol. Sekian dari materi hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.